Halo Sobat Kisah Hati Bunda. Selamat datang di channel yang penuh kisah inspiratif dan seputar kehidupan. Kami menghadirkan cerita tentang cinta, pengorbanan, konflik yang menyentuh hati. Jangan lewatkan kisah-kisah bermakna yang mengingatkan pentingnya cinta dan pengertian dalam kehidupan. Klik subscribe dan bergabunglah dengan komunitas kisah hati ibu. Selamat menikmati. Dewi Ratna duduk terpaku di ruang tamu rumahnya yang dulu selalu riuh oleh tawa suami dan anak-anaknya. Sekarang, hanya sunyi yang menemaninya. Umur 67 tahun, rambut mulai memutih, tubuh tak lagi sekuat dulu, tapi matanya masih menyimpan bara semangat yang tak mudah padam. Seminggu yang lalu, ia kehilangan suaminya. Sosok yang menjadi sandaran hidupnya selama lebih dari 40 tahun. Dunia Dewi seakan runtuh dalam sekejap. Namun, lebih dari kesedihan atas kehilangan suaminya, ada sesuatu yang lebih menyesakkan dada. Pengkhianatan anak kandungnya sendiri. Ardi, putra satu-satunya yang selama ini dianggapnya sebagai anak yang baik, ternyata memiliki ambisi lain yang tak pernah diungkapkan. Dewi baru mengetahui berita itu dari telepon seorang tetangga. Rumah keluarga mereka, rumah yang sudah dibangun dengan keringat dan air mata selama puluhan tahun, telah dijual oleh Ardi. Tanpa seizin Dewi. Tanpa sepengetahuannya. Hah? Apa maksudmu? Ardi menjual rumah kita? Suara Dewi bergetar saat mendengar kabar itu. Tetangga yang menelepon hanya bisa menghela napas panjang. Ibu Dewi, maaf, saya juga kaget. Kabarnya dia butuh uang untuk bayar utang dan beberapa proyeknya. Tapi ibu, rumah itu rumah ibu, ya? Dewi menutup telepon, tangannya gemetar memegang gagang telepon. Dunia seakan berputar begitu cepat. Anaknya sendiri, darah dagingnya, tega melakukan hal seperti ini. Rasa sakit dan kecewa bercampur menjadi satu, membuat dada Dewi sesak. Di malam hari, saat rumah sudah sunyi, Dewi duduk di kursi goyang di teras. Angin malam berhembus pelan, membelai rambutnya yang mulai memutih. Ia menatap bintang-bintang yang berkelip di langit Jakarta. Ardi, kau mengira ibu ini lemah, ya? Gumamnya pelan. Suara itu begitu tenang, tapi ada bara yang menyala di matanya. Bara yang tidak bisa dipadamkan. Dewi bukanlah wanita yang mudah menyerah. Sepanjang hidupnya, ia sudah menghadapi banyak cobaan, kemiskinan, kehilangan orang yang dicintai, sakit, hingga dikhianati teman. Tapi anak kandungnya, itu adalah luka yang paling pedih. Pengkhianatan ini bukan hanya tentang uang atau rumah. Ini tentang pengkhianatan darah dan kasih sayang yang tak tergantikan. Sejak kejadian itu, Dewi mulai memeriksa semua dokumen lama dan surat-surat berharga yang tersimpan rapi di lemari kayu tua miliknya. Ia menemukan sesuatu yang selama ini disembunyikan oleh suaminya, sebuah rahasia yang baru ia sadari nilainya. Ada beberapa aset dan rekening bank yang selama ini tidak diketahui Ardi, dan mungkin, hanya mungkin, ini bisa menjadi senjata Dewi untuk menghadapi pengkhianatan anaknya. Dalam hati, Dewi mulai menyusun rencana. Ia tahu langkahnya harus hati-hati. Tidak boleh terburu-buru. Ardi mungkin berpikir ia bisa dengan mudah menyingkirkan ibunya. Tapi Dewi sudah belajar selama puluhan tahun. Setiap pengkhianatan bisa dibalas dengan kecerdikan dan kesabaran. Sementara itu, Ardi, yang selama ini hidup dengan ambisi dan keegoisan, merasa lega karena berhasil menyingkirkan satu rintangan besar, rumah keluarga. Ia tidak menyadari bahwa Dewi, meskipun tampak lemah, adalah sosok yang tak bisa diremehkan. Ardi sibuk dengan bisnis dan utangnya, tidak menyadari bayangan ibunya yang diam-diam mengawasi setiap langkahnya. Hari demi hari, Dewi mulai membangun jaringan rahasia. Ia bertemu dengan beberapa pengacara, penasihat keuangan, dan kerabat lama yang masih setia padanya. Setiap pertemuan adalah langkah kecil untuk mempersiapkan balas dendam yang rapi. Ia ingin bukan hanya mengambil kembali yang menjadi haknya, tapi juga memastikan Ardi menghadapi konsekuensi dari tindakannya, di depan hukum, dan di hadapan keluarga yang ia hianati. Namun, Dewi tahu balas dendamnya tidak boleh sembrono. Ia harus menunggu waktu yang tepat, saat Ardi lengah dan tak menyangka sedikit pun. Dalam kesunyian malam, Dewi sering berbicara kepada dirinya sendiri, menenangkan hatinya, dan membayangkan rencana yang akan dijalankannya. Mengalihkan sebagian harta kepada cucunya, Alif, yang selalu menjadi sumber kebahagiaan dan harapannya. Alif, cucu tercintanya, adalah satu-satunya cahaya yang masih bisa menghangatkan hati Dewi di tengah badai pengkhianatan.
Ia berjanji dalam hatinya bahwa semua ini akan dilakukan demi masa depan Alif, agar sang cucu tidak pernah merasakan pahitnya dikhianati oleh orang yang seharusnya mencintai dan melindunginya. Suatu pagi, saat Dewi menyiapkan teh di dapur, ia tersenyum tipis. Senyum yang penuh rahasia. Senyum seorang ibu yang terluka tapi tidak hancur. Senyum seorang wanita yang diam-diam telah menyusun strategi untuk membalas dendam dengan elegan, tanpa harus menodai nama baiknya. Ia tahu, pertarungan ini baru saja dimulai. Dan di dalam hatinya, Dewi bersumpah, pengkhianatan Ardi tidak akan berlalu begitu saja. Ia akan menuntut keadilan, dengan caranya sendiri, dan memastikan Ardi merasakan getirnya kesalahan yang telah ia lakukan. Di luar jendela, mentari pagi menembus tirai, menerangi ruang tamu yang sepi. Cahaya itu seolah menjadi simbol harapan dan tekad Dewi, bahwa meski telah kehilangan segalanya, ia masih memiliki kekuatan untuk bangkit, berjuang, dan menulis kembali takdirnya sendiri. Dewi Ratna, sang janda berusia 67 tahun, yang tampak rapuh di mata dunia, ternyata lebih kuat dari yang pernah dipikirkan siapapun. Dan langkah pertamanya untuk menghadapi Ardi, anak kandung yang mengkhianatinya, sudah mulai ia susun dengan cermat. Hari-hari Dewi Ratna kini dipenuhi perhitungan dan pengawasan. Setiap gerak Ardi, sekecil apapun, ia catat dengan cermat. Ardi, tanpa sadar, semakin tenggelam dalam kesibukan bisnis dan urusan pribadinya. Sementara Dewi, dengan tenang, membangun fondasi balas dendam yang perlahan tapi pasti. Suatu sore, ketika Ardi datang ke rumah untuk mengambil beberapa dokumen yang ia klaim sebagai miliknya, Dewi sudah menunggu dengan senyum yang tenang namun penuh makna. Ardi melihat ibunya duduk di ruang tamu, secangkir teh di tangan, tatapannya tajam. "Ibu, kenapa kau tidak pindah? Kenapa masih di sini?" tanya Ardi. Nada suaranya terdengar tergesa-gesa, sedikit menyembunyikan rasa takut. Dewi meneguk tehnya pelan, menatap Ardi tanpa kata. Ada aura yang berbeda dari ibunya, yang membuat Ardi sedikit terguncang. "Ardi, kau tampaknya sibuk sekali akhir-akhir ini. Semua utang dan proyek, ya?" Suara Dewi terdengar lembut, tapi ada sesuatu di balik lembutannya itu, sebuah ancaman yang terselubung. Ardi tersenyum canggung, mencoba meyakinkan diri. "Iya, Ibu. Bisnis kan harus jalan. Tapi, Ibu tenang saja, rumah itu sudah urusan saya sekarang." Dewi mengangkat alis. "Urusanmu? Tanpa izin Ibu?" Ardi tersenyum tipis, mencoba menenangkan situasi. "Ibu, jangan terlalu keras. Semua ini demi kebaikan keluarga. Aku hanya ingin melunasi utang dan memastikan semuanya lancar." Namun Dewi tidak terpancing. Ia hanya menatap mata Ardi, seolah menembus jantung rahasia yang selama ini ia simpan. "Ardi, kau kira ibu ini tidak tahu? Kau pikir ibu tidak melihat? Semua ini, kau lakukan tanpa perhitungan, tanpa rasa hormat." Ardi mulai gelisah. Ada sesuatu yang berbeda dari ibunya sekarang. Ada dingin, tapi juga kecerdikan. Ia tak bisa menebak apa yang tersimpan di balik senyum ibunya. Dewi pun memutuskan saat itu juga, ia harus mulai menyingkap lapisan-lapisan pengkhianatan Ardi. Ia mulai menghubungi pengacara lama suaminya, seorang pria bernama Pak Wira, yang selama ini setia membantu keluarga Ratna. "Pak Wira, saya butuh bantuanmu. Ardi sudah menjual rumah tanpa izin saya. Dan saya ingin memastikan hak saya, dan hak cucu saya, Alif, terlindungi," kata Dewi dengan tenang. Pak Wira mengangguk. "Ibu Dewi, kita harus berhati-hati. Ardi ini cerdik, tapi ibu masih punya kartu rahasia. Semua aset yang tidak diketahui Ardi bisa menjadi senjata kita." Dewi tersenyum tipis. Senyum yang mengandung rencana. "Aku ingin kau mempersiapkan semuanya. Aku ingin dia merasakan akibat dari pengkhianatannya. Tapi, aku tidak ingin terlihat kasar. Semua harus terlihat alami, seperti takdir yang mengatur." Hari demi hari, Dewi mulai membangun aliansi rahasia. Ia menghubungi beberapa kerabat lama dan sahabat dekat yang masih setia, memeriksa dokumen-dokumen warisan yang selama ini tersembunyi, dan memastikan semuanya siap ketika waktunya tiba. Sementara itu, Ardi semakin terbuai oleh kesuksesannya sendiri. Ia membeli mobil baru, memperluas bisnisnya, dan tanpa sadar, menempatkan dirinya dalam posisi yang rentan. Ia tidak menyadari bahwa ibunya, yang tampak rapuh dan lemah,
sedang menyiapkan jebakan yang rapi. Suatu malam, Dewi mengundang Ardi untuk makan malam di rumah, dengan alasan ingin membicarakan urusan keluarga. Ardi, yang merasa percaya diri, datang tanpa curiga. Dewi menyajikan makan malam sederhana, namun setiap detailnya dipersiapkan dengan cermat. Ia menatap Ardi sambil menyajikan sup hangat. "Ardi, mari kita bicarakan semuanya dengan tenang," katanya. Ardi duduk, masih tersenyum, mencoba bersikap santai. "Ibu, aku sudah jelaskan. Semua ini demi kebaikan kita. Aku hanya ingin melunasi utang dan memastikan masa depan keluarga aman." Dewi menunduk sebentar, mengambil napas, lalu menatap Ardi dengan mata yang tajam. "Ardi, kau lupa satu hal. Bahwa rumah ini bukan hanya sekadar bangunan atau aset. Rumah ini adalah sejarah, darah, dan pengorbanan keluarga kita. Kau bisa menjual semuanya, tapi kau tidak bisa menjual rasa hormat dan kepercayaan yang telah kau hancurkan." Ardi mulai merasa terganggu. Ada ketegangan yang berbeda dari ibunya sekarang. Ia tidak bisa membaca niat Dewi, tapi ada satu hal yang pasti. Ada ancaman yang terselubung di balik kata-kata ibunya. Dewi tersenyum tipis, dan dalam hatinya ia berjanji, hari ini adalah awal dari perhitungan yang panjang. Ardi akan belajar, dengan cara yang paling menyakitkan, bahwa pengkhianatan tidak pernah berakhir tanpa konsekuensi. Malam itu, ketika Ardi pulang, Dewi duduk kembali di kursi goyangnya, menatap bintang-bintang di langit Jakarta. Ia tahu, jalannya masih panjang, tapi langkah pertamanya sudah dimulai. Strategi telah tersusun, dan kesabaran adalah senjatanya. Dalam sunyi malam, Dewi membayangkan masa depan Alif, cucunya tercinta, yang akan menjadi penerima harta dan kasih sayang yang sejati. Ardi mungkin mengira ia menang, tapi Dewi tahu sesuatu yang ia tidak sadari. Kekuatan seorang ibu yang terluka, tapi tidak patah, bisa mengubah segalanya. Beberapa minggu setelah makan malam itu, Dewi mulai menata langkahnya lebih serius. Ia menghabiskan waktu berjam-jam memeriksa dokumen lama yang tersimpan di lemari kayu tua miliknya. Dokumen-dokumen itu, sebagian besar, berkaitan dengan aset tersembunyi dan rekening bank yang selama ini tidak diketahui Ardi. Salah satunya adalah sebidang tanah warisan keluarga di pinggiran Jakarta, yang atas nama suaminya dahulu telah disiapkan untuk masa depan cucu mereka, Alif. Tanah itu sengaja tidak dicantumkan dalam dokumen resmi yang mudah diakses anak-anak, karena suami Dewi tahu bahwa Ardi memiliki sifat serakah dan ambisi yang mudah tersulut. Dewi menatap dokumen itu dengan mata yang berbinar. "Ini saatnya. Nak, kau akan melihat bahwa pengkhianatanmu tidak akan berlalu begitu saja," gumamnya pelan. Hari berikutnya, Dewi bertemu kembali dengan Pak Wira, pengacara lama keluarga. Mereka duduk di ruang tamu sambil memeriksa dokumen dan surat-surat penting. "Ibu Dewi, jika kita jalankan ini dengan benar, Ardi tidak akan bisa mengklaim aset tersembunyi ini. Semua akan jatuh ke tangan Alif, sesuai wasiat suami ibu dulu," kata Pak Wira. Dewi mengangguk pelan. "Aku ingin semuanya berjalan rapi, Pak. Tidak ada jejak yang mengarah ke amarahku. Semuanya harus seperti takdir yang berjalan sendirinya." Pak Wira tersenyum tipis. "Tenang, Ibu. Kita punya waktu." Ardi terlalu percaya diri. Ia bahkan tidak menyadari bahwa ibu sedang mempersiapkan sesuatu. Sementara itu, Ardi semakin tenggelam dalam kesibukannya sendiri. Ia membeli properti baru, memperluas usaha, dan menumpuk utang tanpa menyadari bahwa setiap langkahnya sedang diawasi ibunya. Dewi, dengan tenang, mulai menghubungi beberapa pihak terkait untuk memastikan aset tersembunyi itu aman dan tidak bisa diambil Ardi. Suatu sore, Dewi menerima telepon dari salah satu bank tempat rekening suaminya lama disimpan. "Ibu Dewi, kami ingin memastikan keamanan akun-akun yang terkait dengan mendiang Bapak," kata petugas bank. Dewi tersenyum tipis. "Terima kasih. Pastikan tidak ada yang bisa mengaksesnya tanpa izin saya, termasuk Ardi." Hari demi hari, Dewi merasakan kepuasan kecil dari setiap langkah yang berhasil ia susun. Namun, ia juga tahu bahwa Ardi tidak akan tinggal diam jika ia mulai merasakan ancaman. Suatu malam, Dewi menerima kunjungan mendadak dari Ardi. Wajahnya tegang, matanya menyipit. "Ibu, aku dengar ibu berbicara dengan beberapa pengacara. Apa maksudmu ini?" Dewi menatap Ardi dengan tenang. "Ardi, ini bukan tentang aku atau kau.
Ini tentang keadilan, tentang hak Alif. Kau mungkin mengira aku lemah, tapi aku hanya menunggu waktu yang tepat. Ardi tersentak. Ada ketegangan yang berbeda dari ibunya sekarang. Matanya beradu dengan mata Dewi, mencoba membaca niat yang terselubung. Ibu, jangan lakukan sesuatu yang akan menimbulkan masalah. Aku tidak ingin pertikaian ini sampai ke pengadilan. Ucapnya tegas, tapi ada nada gugup di suaranya. Dewi tetap tenang. Ardi, semua tindakan ada konsekuensinya. Kau sudah mengkhianati kepercayaan ini, dan sekarang kau harus siap menghadapi akibatnya. Aku tidak ingin menghancurkanmu, tapi aku juga tidak bisa membiarkan cucuku dirugikan. Ardi diam, hatinya mulai resah. Ia sadar, ibunya bukan lagi wanita rapuh yang ia kenal. Ada kecerdikan, kesabaran, dan kemarahan yang terkontrol dalam setiap gerak dan kata-kata Dewi. Malam itu, Ardi pulang dengan perasaan campur aduk, antara takut, marah, dan bingung. Ia mulai menyadari bahwa ibunya lebih cerdas daripada yang ia kira. Dan itu membuatnya gelisah, karena selama ini ia selalu menganggap Dewi tidak mampu menentangnya. Dewi, di sisi lain, merasa langkah pertamanya mulai membuahkan hasil. Ia tahu, pertarungan ini akan panjang, tapi yang penting, ia sudah menempatkan Ardi dalam posisi yang membuatnya harus berhati-hati. Dewi merasa lega sekaligus bangga. Ia telah memulai perhitungan yang rapi, tanpa tergesa-gesa, tapi dengan ketegasan yang tak bisa digoyahkan. Di malam sunyi itu, Dewi duduk di kursi goyangnya, menatap Alif yang sedang tidur di kamar cucunya. Senyum tipis terukir di wajahnya. Semua perjuangan ini, semua strategi yang disusun, bukan hanya untuk membalas dendam pada Ardi, tapi untuk memastikan masa depan Alif aman dan terjaga. Tenanglah, nak. Ibu akan pastikan semuanya baik-baik saja. Dan mereka yang mengkhianati kita akan menerima balasannya, bisik Dewi. Dalam keheningan malam, tekad Dewi semakin kuat. Ia sadar, pertarungan ini baru saja dimulai, tapi ia yakin, dengan kesabaran, kecerdikan, dan keberanian, ia akan mampu menghadapi semua pengkhianatan, termasuk dari darah dagingnya sendiri. Beberapa minggu berlalu, dan ketegangan antara Dewi dan Ardi semakin terasa. Ardi mulai curiga bahwa ibunya diam-diam menyiapkan sesuatu. Ia sering melihat Dewi berbicara dengan pengacara dan kerabat lama yang selama ini setia mendampingi keluarga. Suatu pagi, Dewi menerima surat resmi dari pengadilan. Pak Wira, pengacara keluarga, menatap Dewi dengan tenang. Ibu Dewi, ini adalah langkah awal. Gugatan kita terhadap penjualan rumah tanpa izin sudah masuk ke meja pengadilan. Sekarang, Ardi harus menghadapi konsekuensinya. Dewi menunduk sebentar, menekan napasnya, lalu tersenyum tipis. Pak Wira, pastikan semua bukti lengkap. Aku ingin semuanya berjalan rapi. Tidak ada celah bagi Ardi untuk mengelak. Di sisi lain, Ardi mulai gelisah. Bisnisnya yang selama ini berjalan mulus kini terasa terancam oleh tindakan ibunya. Ia mencoba menghubungi beberapa orang untuk menekan proses hukum, tapi Dewi telah mengantisipasi semuanya. Suatu sore, Ardi datang ke rumah dengan wajah tegang. Ibu, aku dengar ada gugatan di pengadilan. Apa maksud ibu ini? Bukankah kita keluarga? Suaranya terdengar marah, tapi ada kegelisahan yang sulit disembunyikan. Dewi menatap anaknya dengan tenang. Ardi, keluarga bukan hanya tentang darah. Keluarga adalah tentang rasa hormat dan tanggung jawab. Kau menjual rumah tanpa izinku. Kau mengkhianati kepercayaan ini. Maka, aku harus menuntut keadilan. Ardi terpaku. Ada sesuatu yang berbeda dari ibunya sekarang. Ada ketegasan, kecerdikan, dan kemarahan yang dikontrol dengan sempurna. Ia mulai menyadari bahwa wanita yang selama ini ia anggap lemah ternyata lebih kuat dari yang ia kira. Dewi pun mulai mengungkap sebagian rahasia aset tersembunyi. Beberapa tanah dan rekening bank yang selama ini tidak diketahui Ardi, kini mulai ia amankan untuk cucunya, Alif. Ardi tidak menyangka, langkahnya yang serakah selama ini justru menjerumuskannya ke dalam situasi yang sulit. Di pengadilan, suasana semakin tegang. Ardi mencoba menggunakan pengaruh dan uang untuk mempercepat proses, tapi Dewi telah menyiapkan bukti yang rapi. Setiap dokumen, setiap tanda tangan, semua tertata dengan sempurna. Ardi terpaksa menghadapi fakta bahwa ia tidak bisa menipu hukum.
Dewi duduk dengan tenang, menatap Ardi dari seberang ruangan. Ada kepuasan kecil di hatinya. Ia tahu, ini baru permulaan. Langkah demi langkah, Ardi akan merasakan konsekuensi dari tindakannya sendiri. Sementara itu, Alif yang masih kecil, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, Dewi selalu memastikan bahwa cucunya tetap terlindungi dan bahagia. Semua ini, menurut Dewi, harus dilakukan demi masa depan Alif, agar ia tidak pernah merasakan pahitnya dikhianati oleh orang yang seharusnya mencintai dan melindunginya. Di rumah, malam itu, Dewi duduk sendiri di ruang tamu. Ia menatap foto suaminya yang tersenyum dari bingkai kayu. "Pak, aku akan menuntaskan ini. Untuk Alif, untuk keluarga, dan untuk keadilan," gumamnya pelan. Dewi menyadari, pertarungan ini bukan hanya tentang harta atau rumah. Ini tentang harga diri, tentang cinta seorang ibu, dan tentang keadilan yang harus ditegakkan. Ardi mungkin berpikir ia menang dengan menjual rumah tanpa izin, tapi Dewi telah membuktikan sesuatu. Kekuatan seorang ibu yang terluka, tapi tidak patah, bisa mengubah segalanya. Keesokan harinya, Dewi mulai menyusun langkah berikutnya. Ia merencanakan pertemuan rahasia dengan beberapa pihak yang bisa membantu memastikan aset tersembunyi dan masa depan Alif tetap aman. Strategi balas dendamnya mulai terlihat lebih jelas. Bukan sekadar menghukum Ardi, tapi memastikan bahwa ia tidak bisa merampas apapun yang menjadi hak keluarga. Ardi mulai merasa terpojok. Setiap langkah yang ia ambil, selalu diantisipasi oleh ibunya. Ia mulai merasakan ketakutan, bukan ketakutan fisik, tapi ketakutan emosional dan psikologis. Ia tidak menyangka, wanita yang tampak rapuh itu mampu menyiapkan strategi sedemikian cerdiknya. Malam itu, Dewi menatap bintang-bintang dari teras rumah. Angin malam berhembus pelan, menyentuh rambutnya yang mulai memutih. Ia tersenyum tipis. Pertarungan ini baru saja dimulai, tapi ia yakin, dengan kesabaran, kecerdikan, dan keberanian, ia akan memenangkan semuanya. Sidang di pengadilan itu berlangsung tegang. Dewi Ratna duduk dengan tenang di kursi pengunjung, sementara Ardi berdiri di depan hakim dengan wajah tegang. Para pengacara saling bertukar dokumen, dan suasana ruangan dipenuhi ketegangan yang nyaris terasa di udara. Hakim memulai sidang. Sidang akan dimulai. "Kami akan meninjau kasus penjualan properti tanpa izin yang diajukan oleh Dewi Ratna terhadap Ardi." Suara hakim tegas, membuat semua pihak terpaku. Ardi mencoba bersikap percaya diri. Ia menatap ibunya, mencoba menakut-nakuti dengan tatapan dingin dan nada suara yang keras. "Yang mulia, saya hanya ingin melunasi utang keluarga. Rumah itu sudah saya urus sesuai kebutuhan bisnis," katanya, mencoba meyakinkan hakim. Dewi menatap Ardi dengan mata yang tenang namun penuh bara. Ia tahu, Ardi tak menyadari kekuatan bukti yang kini berada di tangannya. Pak Wira, pengacaranya, mempresentasikan semua dokumen warisan dan rekening tersembunyi, termasuk surat wasiat yang mengalihkan hak milik beberapa aset penting kepada Alif, cucu tercinta. Hakim membaca dokumen dengan seksama, sesekali menatap Ardi. Ardi mulai gelisah. Bukti demi bukti yang diajukan oleh Dewi menunjukkan bahwa penjualan rumah tanpa izin bukan hanya tindakan ceroboh, tapi juga pelanggaran hukum. "Ardi, kau pikir aku tidak tahu semua ini?" Dewi berkata pelan, suaranya terdengar hanya di telinga Ardi. Tapi nada itu cukup membuat Ardi menggigil. Ia sadar, ibunya bukan lagi sosok yang bisa ia kendalikan dengan uang atau intimidasi. Sidang berlanjut hingga sore. Para saksi dipanggil satu persatu, dan setiap orang memberikan kesaksian mendukung klaim Dewi. Ardi semakin kehilangan pijakan. Ia mulai mencoba berkelit, tapi setiap langkahnya terhalang oleh bukti yang telah disiapkan ibunya. Setelah sidang, Dewi kembali ke rumah. Ia duduk di ruang tamu, menatap Alif yang sedang bermain di lantai. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Semua ini dilakukan demi masa depan cucunya, demi memastikan ia tidak akan dirugikan oleh keserakahan Ardi. Keesokan harinya, Dewi menghubungi beberapa kerabat lama untuk memastikan aset tersembunyi yang lain juga aman. Ia ingin memastikan Ardi tidak bisa menyentuh satupun harta yang menjadi haknya. Semua langkah ini dilakukan dengan cermat, tanpa terlihat seperti balas dendam terbuka. Ardi di sisi lain mulai panik. Ia merasa semua usahanya runtuh. Bisnis yang selama ini dibangun dengan ambisi kini terancam oleh kecerdikan ibunya.
Ia mulai menyadari satu hal yang selama ini ia abaikan. Dewi bukanlah wanita lemah yang bisa ia manipulasi. Ia adalah ibu yang terluka, cerdas, dan bertekad membela haknya serta masa depan cucunya. Suatu malam, Ardi datang ke rumah lagi. Wajahnya penuh kemarahan dan kebingungan. "Ibu, ini sudah keterlaluan. Semua ini karena apa? Aku hanya ingin baik untuk keluarga," teriaknya, suaranya bergetar oleh frustrasi. Dewi menatap anaknya dengan tenang, lalu berdiri mendekatinya. "Ardi, ini bukan tentang apa yang kau pikir sebagai kebaikan. Kau mengkhianati kepercayaan dan kasih sayang. Dan aku tidak bisa diam. Aku harus memastikan keadilan ditegakkan, untukku, dan untuk Alif." Ardi terpaku. Kata-kata ibunya menusuk seperti pisau. Ia mulai sadar bahwa tindakannya selama ini salah. Tapi rasa keserakahan dan ambisinya membuatnya sulit mengakui kesalahan. Malam itu, Dewi duduk kembali di kursi goyangnya, menatap bintang di langit Jakarta. Angin malam berhembus pelan, membawa ketenangan. Ia tersenyum tipis. Langkah-langkahnya mulai membuahkan hasil. Ardi mulai kehilangan pijakan, dan semua aset tersembunyi berhasil diamankan untuk Alif. Namun Dewi tahu, pertarungan ini belum selesai sepenuhnya. Ardi mungkin akan mencoba langkah terakhir untuk membalas atau menghalangi. Tapi Dewi siap. Setiap strategi telah dipersiapkan, setiap kemungkinan telah diperhitungkan. Ia siap menghadapi semua yang datang, demi memastikan keadilan bagi dirinya dan cucunya. Dalam keheningan malam, Dewi berbisik pelan, "Ardi, kau kira menang dengan keserakahanmu. Tapi sekarang, kau akan merasakan bahwa seorang ibu yang terluka, tapi tidak patah, bisa mengubah segalanya. Dan kau akan belajar arti sebenarnya dari pengkhianatan dan balas dendam." Malam itu, Dewi merasa damai. Langkah demi langkah, ia mulai menulis takdir baru, takdir yang adil, untuknya sendiri dan untuk Alif. Dan ia tahu, puncak balas dendamnya akan segera tiba. Beberapa bulan berlalu sejak gugatan dimulai. Ardi mulai kehilangan pijakan. Bisnisnya yang dulu tampak kokoh kini goyah karena tekanan hukum dan reputasi yang menurun. Setiap kali ia mencoba melangkah maju, Dewi sudah menyiapkan langkah-langkah berikutnya. Dewi Ratna duduk di ruang tamu rumahnya, menatap dokumen-dokumen yang kini tertata rapi di depannya. Beberapa tanah, rekening bank, dan aset tersembunyi lainnya kini berada di tangan Alif, cucu tercinta. Ardi tidak bisa mengakses satu pun tanpa persetujuannya. Suatu sore, Dewi menerima telepon dari Pak Wira. "Ibu Dewi, semua dokumen sudah lengkap." Ardi mulai panik, dan ini akan menjadi momen yang tepat untuk menegaskan hak-hak ibu dan Alif. Dewi tersenyum tipis. Senyum yang penuh rahasia dan kepuasan. "Terima kasih, Pak Wira." Saatnya Ardi merasakan akibat dari keserakahannya sendiri. Beberapa hari kemudian, sidang berikutnya digelar. Ardi masuk dengan wajah tegang, mencoba menyembunyikan rasa takut yang semakin nyata. Dewi masuk dengan tenang, berjalan dengan kepala tegak, mata menyala penuh tekad. Hakim memulai sidang. Sidang dilanjutkan. "Kita akan meninjau bukti-bukti dan dokumen terkait aset yang disengketakan." Pak Wira maju, mempresentasikan semua dokumen yang telah disiapkan. Bukti demi bukti, tanah dan rekening tersembunyi, surat wasiat, hingga bukti transaksi Ardi yang ilegal, semuanya disajikan dengan rapi. Ardi mencoba membela diri, tetapi setiap argumennya langsung dipatahkan oleh fakta dan bukti yang ada. Ia mulai kehilangan kendali, wajahnya memerah, tangan gemetar. Dewi menatapnya dengan tenang, tapi setiap tatapan mengandung kekuatan yang menekan Ardi hingga hampir tak berdaya. Di rumah, Alif tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi Dewi selalu memastikan cucunya aman dan bahagia. Ia bermain dengan Alif, menceritakan kisah-kisah ringan, sambil menyiapkan strategi yang akan menutup seluruh kemungkinan Ardi untuk mengambil hak mereka kembali. Sore itu, setelah sidang usai, Ardi pulang dengan wajah muram. Ia menyadari bahwa ia benar-benar kalah. Semua langkahnya selama ini untuk menyingkirkan ibunya dan menguasai warisan, justru membuatnya terpojok. Dewi menatap Ardi saat ia masuk. "Ardi, kau sudah melihat sendiri. Segala tindakanmu ada konsekuensinya. Dan ini baru permulaan." Suaranya tenang, tapi setiap kata menancap dalam hati Ardi seperti belati.
Ardi terdiam, tak mampu membalas. Ia tahu, ibunya lebih cerdas dan lebih sabar daripada yang ia kira. Wanita yang tampak rapuh di matanya selama ini, kini menjadi sosok yang penuh kekuatan dan tekad. Di malam yang hening, Dewi duduk di kursi goyang, menatap langit malam dari teras rumah. Angin malam menyentuh rambutnya yang mulai memutih, membawa rasa damai sekaligus kepuasan. Ia tahu, Ardi akan belajar pelajaran yang tak akan ia lupakan seumur hidupnya. Dewi membayangkan masa depan Alif, cucu yang akan mewarisi semua yang menjadi haknya, tanpa harus merasakan pahitnya pengkhianatan. Semua ini, menurut Dewi, bukan sekadar balas dendam, tapi tentang menegakkan keadilan, melindungi yang lemah, dan memastikan kasih sayang sejati tidak dihancurkan oleh keserakahan. Ardi mencoba menghubungi beberapa orang untuk membalikan keadaan, tapi Dewi telah mengantisipasi semua kemungkinan. Ia tahu langkah Ardi, sebelum Ardi sendiri menyadarinya. Malam itu, Dewi berbisik pada dirinya sendiri. Ardi, kau mungkin mengira kau menang. Tapi ibu yang terluka, yang tidak patah, selalu memiliki cara untuk membalikkan keadaan. Kau akan merasakan bahwa pengkhianatan tidak pernah berakhir tanpa akibat. Dewi menatap Alif yang sedang tidur pulas di kamar. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Semua perjuangan, semua strategi, semua kesabaran akan membuahkan hasil. Dan Ardi akan belajar bahwa seorang ibu bisa menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan ketika dicederai. Pertarungan ini, meski panjang dan melelahkan, telah mencapai titik kritis. Dewi sudah menyiapkan semua langkah untuk menyelesaikan konflik ini secara elegan, memastikan Ardi kehilangan kendali sepenuhnya, dan Alif memperoleh haknya tanpa celah. Sidang terakhir hampir tiba. Dewi Ratna telah menyiapkan segalanya dengan cermat. Semua bukti lengkap, semua saksi siap, dan strategi hukum yang rapi telah disusun. Kini, ia hanya menunggu momen yang tepat untuk menegakkan keadilan dan memberi pelajaran kepada Ardi, anak yang telah mengkhianatinya. Ardi mulai gelisah. Ia merasakan tekanan yang semakin berat. Semua orang di sekitarnya mulai mempertanyakan tindakannya. Reputasinya mulai menurun, dan aset tersembunyi yang selama ini ingin ia kuasai kini berada di tangan Dewi dan cucunya, Alif. Suatu sore, Dewi mengundang Ardi untuk berbicara di rumah. Ardi datang dengan wajah marah, mencoba menutupi ketakutannya. Ibu, ini sudah keterlaluan. Semua ini hanya karena rumah dan aset. Aku ingin kita baik-baik saja, kata Ardi, nadanya bergetar. Dewi menatapnya dengan tajam, matanya berkilat. Ardi, ini bukan soal baik atau buruk menurutmu. Ini soal keadilan dan tanggung jawab. Kau mengkhianati kepercayaan dan kasih sayang, dan sekarang kau harus menghadapi akibatnya. Dengan tenang, Dewi menyerahkan dokumen penting yang menunjukkan semua aset yang sekarang resmi menjadi milik Alif. Ardi membaca dokumen itu, matanya melebar, wajahnya pucat. Ia tidak menyangka, ibu yang ia anggap lemah ternyata mampu menyusun semua ini dengan sempurna. Apa? Ini? Gumam Ardi, suaranya bergetar. Dewi tersenyum tipis, senyum yang mengandung kepuasan dan kekuatan. Ini hak cucumu, Alif. Dan ini adalah pelajaran untukmu, Ardi. Bahwa pengkhianatan tidak pernah berakhir tanpa konsekuensi. Ardi mencoba mengelak, berargumen, tapi setiap kata yang ia ucapkan dihentikan oleh fakta dan bukti yang ada. Dewi, dengan ketenangan seorang ibu yang terluka tapi tidak patah, telah menempatkan Ardi dalam posisi yang tak bisa ia kontrol. Di pengadilan, semua bukti disajikan dengan rapi. Hakim memutuskan bahwa rumah yang dijual Ardi tanpa izin ibunya dianggap ilegal, dan seluruh aset tersembunyi harus dialihkan kepada Alif sebagai penerima sah. Ardi kehilangan kendali sepenuhnya. Di luar ruang sidang, Dewi menatap Ardi. Ada rasa puas yang tak bisa disembunyikan. Ardi, aku sudah menunggu saat ini. Semoga kau belajar arti dari pengkhianatan dan balas dendam seorang ibu, kata Dewi, suaranya lembut tapi tegas. Ardi tidak bisa berkata apa-apa. Ia merasa hancur, bukan hanya karena kehilangan materi, tapi karena kehormatan dan harga dirinya runtuh. Selama ini ia mengira bisa mengalahkan ibunya, tapi kenyataannya, Dewi adalah wanita yang tak bisa diremehkan. Malam itu, Dewi duduk di teras rumah, menatap bintang-bintang. Alif tidur pulas di kamar, dan Dewi tersenyum tipis. Semua ini dilakukan demi masa depan cucunya,
demi memastikan bahwa tidak ada lagi yang bisa merugikan keluarganya. Di dalam hati, Dewi merasakan damai. Ia telah menegakkan keadilan, melindungi yang lemah, dan memberi pelajaran kepada yang mengkhianati. Ardi kini menyadari bahwa keserakahan dan pengkhianatan hanya membawa kehancuran bagi dirinya sendiri. Dewi berbisik pelan, "Ardi, kau mungkin mengira menang dengan keserakahanmu. Tapi seorang ibu yang terluka, tapi tidak patah, selalu memiliki cara untuk membalikkan keadaan. Dan sekarang, kau sudah merasakannya." Keesokan harinya, Ardi meninggalkan rumah itu untuk selamanya. Ia pergi dengan wajah muram, membawa semua penyesalan dan kekalahan yang tidak bisa ia hapus. Dewi menatap pintu yang tertutup, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, ia merasa benar-benar lega. Alif bermain di halaman, tertawa riang. Dewi menatap cucunya, merasakan kebahagiaan yang tulus. Semua penderitaan, semua strategi, semua kesabaran yang ia lakukan, akhirnya membuahkan hasil. Alif aman, haknya terlindungi, dan Ardi menerima pelajaran yang tak akan pernah ia lupakan. Dewi menatap langit sore Jakarta, angin berhembus lembut, membawa ketenangan. Ia tahu, pertarungan ini telah selesai. Dan meski luka pengkhianatan itu akan selalu ada, ia merasa kuat, damai, dan siap menjalani sisa hidupnya dengan tenang, bersama cucu tercinta yang kini menjadi pusat kebahagiaannya. Beberapa minggu setelah sidang terakhir, kehidupan Dewi Ratna mulai menemukan ritme baru. Rumah yang sebelumnya menjadi sumber konflik kini kembali tenang. Alif bermain di halaman, tertawa riang, tanpa gangguan dari dunia luar. Dewi menatap cucunya dengan penuh kasih, merasakan kebahagiaan yang tak ternilai. Ardi tidak pernah lagi muncul. Kehilangan harta, kehormatan, dan pengaruh membuatnya memutuskan untuk menjauh, meninggalkan semua penyesalan yang kini menjadi pelajaran pahit baginya. Dewi tahu, ini adalah konsekuensi yang harus diterima anak yang mengkhianati ibunya sendiri. Di pagi yang cerah, Dewi duduk di teras rumah, secangkir teh hangat di tangan, menatap kota Jakarta yang sibuk. Angin pagi berhembus pelan, membawa ketenangan yang telah lama ia rindukan. Semua strategi, semua rencana, semua kesabaran yang ia lakukan akhirnya membuahkan hasil. Pak Wira datang berkunjung, tersenyum hangat. "Ibu Dewi, semua telah selesai dengan baik. Ardi telah kehilangan kendali, dan semua aset yang sah kini berada di tangan Alif. Semua langkah ibu berjalan sempurna." Dewi tersenyum tipis, mata berbinar. "Terima kasih, Pak Wira. Aku merasa lega. Bukan hanya karena kemenangan hukum, tapi karena Alif aman dan masa depan keluargaku terlindungi." Pak Wira mengangguk. "Ibu Dewi, kau memang luar biasa. Bahkan di usia 67, dengan hati yang terluka, kau tetap mampu menegakkan keadilan dan melindungi yang lemah." Dewi menatap cucunya yang sedang bermain di halaman. Senyum tipis menghiasi wajahnya, rasa damai meresap ke seluruh tubuhnya. Semua penderitaan dan luka yang ia alami kini terasa seperti pelajaran hidup yang membuatnya lebih kuat. Ia juga menyadari satu hal penting. Balas dendam bukan hanya tentang membalas kesalahan orang lain, tapi tentang menegakkan keadilan, melindungi yang lemah, dan memastikan masa depan tetap aman. Semua ini dilakukan dengan kecerdikan, kesabaran, dan ketenangan yang penuh strategi. Di sore hari, Dewi duduk bersama Alif, menceritakan kisah tentang kebaikan, kejujuran, dan keberanian. Ia ingin cucunya tumbuh menjadi sosok yang kuat, bijaksana, dan penuh kasih, tanpa pernah terseret oleh keserakahan dan pengkhianatan seperti yang terjadi pada keluarganya. "Alif, hidup ini kadang penuh cobaan," kata Dewi lembut. "Tapi selama kita berpegang pada hati yang benar dan bertindak dengan bijaksana, kita akan selalu menemukan jalan." Alif menatap neneknya dengan mata berbinar, tanpa sadar bahwa ia adalah pusat dari seluruh perjuangan dan balas dendam Dewi. Kebahagiaan dan keamanan cucunya menjadi hadiah terbesar bagi Dewi, dan sekaligus simbol kemenangan seorang ibu yang terluka, tapi tidak patah. Malam itu, Dewi menatap bintang-bintang dari teras rumah. Angin malam berhembus lembut, membawa rasa damai yang telah lama hilang. Ia tersenyum tipis, menutup mata sebentar, dan merasakan kelegaan yang mendalam. Segala luka, segala pengkhianatan, semuanya terbayar, gumam Dewi. Dan sekarang, hidupku kembali tenang. Aku menang, tapi bukan dengan amarah atau kebencian. Aku menang dengan kecerdikan,
kesabaran, dan cinta untuk yang lemah. Di luar rumah, Jakarta terus bergerak, sibuk dan bising. Tapi di rumah Dewi, ada ketenangan yang sempurna. Semua konflik telah terselesaikan, semua pengkhianatan dibayar dengan adil, dan Alif, cucu tercinta, berada di tangan yang tepat. Dewi Ratna tersenyum, menatap masa depan dengan penuh keyakinan. Hidupnya telah melewati badai pengkhianatan, tapi ia tetap berdiri tegak, lebih kuat dari sebelumnya. Dan ia tahu, pelajaran hidup yang paling berharga bukan hanya tentang kehilangan atau balas dendam, tapi tentang bagaimana menjaga hati tetap murni, melindungi yang dicintai, dan menegakkan keadilan dengan penuh kecerdikan. Malam itu, Dewi menutup mata dengan damai, merasa bahwa semua penderitaan telah berakhir, dan kemenangan yang ia raih bukan sekadar tentang materi, tapi tentang keadilan, cinta, dan keberanian seorang ibu. Beberapa bulan setelah keputusan pengadilan, kehidupan Ardi benar-benar berubah. Reputasinya hancur, bisnis yang ia bangun terancam gulung tikar, dan semua aset yang ia anggap haknya kini telah dialihkan ke tangan Dewi dan Alif. Ardi duduk sendirian di apartemennya yang kini terasa kosong dan dingin. Teleponnya tak lagi berbunyi, teman-temannya menjauh, dan semua orang yang dulu ia andalkan kini menutup pintu baginya. Segala ambisinya untuk menguasai harta keluarga, hanya menyisakan kehancuran dan penyesalan. Di sisi lain, Dewi Ratna hidup dengan damai. Rumah yang dulu menjadi sumber konflik kini kembali hangat dan penuh kasih sayang. Alif bermain di halaman, tertawa riang, tanpa rasa takut akan kehilangan apapun. Semua ini adalah hadiah terbesar bagi Dewi, keadilan yang ditegakkan, cucu yang aman, dan pengkhianatan yang dibayar dengan adil. Namun, Dewi tahu bahwa untuk menuntaskan semuanya, ia harus memastikan Ardi merasakan akibat dari keserakahan dan pengkhianatannya secara langsung. Ia memutuskan untuk mengundang Ardi ke rumah, bukan untuk memaafkannya, tapi untuk menunjukkan kehancurannya dengan nyata. Ardi datang, wajahnya pucat dan lelah. Ia tahu ia telah kalah, tapi ego dan rasa malunya membuatnya tetap berdiri. Dewi menyambutnya dengan tenang, mata menatap langsung ke matanya. Ardi, kau lihat sendiri, semua yang kau perjuangkan hanya menyisakan kehancuran, kata Dewi lembut tapi menusuk hati. Keserakahanmu, pengkhianatanmu, semuanya tidak lagi ada artinya. Dan inilah pelajaran terakhir yang harus kau terima. Ardi menunduk, kata-kata ibunya menusuk lebih dalam daripada apapun. Ia mulai menangis, bukan hanya karena kehilangan materi, tapi karena kehormatan dan harga dirinya hancur. Semua yang ia banggakan runtuh dalam sekejap. Dewi menatapnya, hati tetap tenang. Ia tidak merasa senang dengan air mata anaknya, tapi ia merasa lega karena balas dendamnya telah tuntas. Semua aset tersembunyi, tanah, rekening, dan harta lain kini aman untuk Alif. Ardi tidak bisa mengambil satu pun, dan ia sadar sepenuhnya bahwa kesalahan dan pengkhianatannya membawa kehancuran bagi dirinya sendiri. Mungkin ini terdengar kejam, Ardi, tapi ini adalah akibat dari tindakanmu sendiri, lanjut Dewi. Kau mengkhianati ibumu sendiri, dan sekarang kau melihat sendiri akibatnya. Alif, cucumu, aman. Dan aku damai. Semua yang kau inginkan tidak lagi bisa kau raih. Ardi terdiam, menunduk. Ia merasakan kehancuran total. Materi, reputasi, dan hubungan keluarga. Ia tahu, tidak ada jalan kembali. Semua pelajaran pahit ini harus ia terima. Dan ia menyadari, ibunya adalah wanita yang cerdas, sabar, dan luar biasa. Lebih dari yang pernah ia perkirakan. Setelah pertemuan itu, Ardi pergi untuk selamanya. Ia meninggalkan kota, harta, dan ambisinya. Kehidupan yang dulu ia bangun runtuh, meninggalkan penyesalan yang dalam dan tak bisa diperbaiki. Dewi menutup pintu, menatap langit senja dari teras rumah. Angin berhembus pelan, membawa ketenangan dan rasa puas. Semua penderitaan, pengkhianatan, dan konflik telah berakhir. Alif bermain di halaman, tertawa riang, simbol dari kemenangan yang sebenarnya, keadilan yang ditegakkan, cinta yang terlindungi, dan balas dendam yang tuntas. Dalam hatinya, Dewi merasa damai. Ia telah melalui badai pengkhianatan, merasakan luka yang dalam, tapi ia tetap berdiri tegak. Balas dendamnya bukan tentang menghancurkan, tapi tentang menegakkan keadilan, melindungi yang lemah, dan memastikan bahwa orang yang salah merasakan akibatnya.
Semua sudah berakhir, gumam Dewi. Dan kini, aku bisa hidup dengan tenang, bersama cucuku, tanpa rasa takut atau dendam. Ardi telah belajar, dan aku menang dengan damai. Malam itu, Dewi duduk di kursi goyangnya, menatap bintang-bintang, tersenyum tipis. Semua luka telah sembuh, semua pengkhianatan terbalas, dan semua yang ia cintai terlindungi. Kehidupan yang baru dimulai, damai, dan penuh kasih. Sebuah akhir yang adil bagi seorang ibu yang terluka, tapi tidak pernah patah. Beberapa bulan setelah kehancuran Ardi, kehidupan di rumah Dewi Ratna kembali normal, bahkan lebih hangat daripada sebelumnya. Alif bermain di halaman, tertawa riang, tanpa takut kehilangan apapun. Rumah yang dulu menjadi pusat konflik kini dipenuhi cahaya dan tawa. Dewi duduk di teras rumah dengan secangkir teh hangat, menatap cucunya yang berlari-lari. Senyum tipis terukir di wajahnya. Semua strategi, semua kesabaran, dan semua perjuangan panjangnya membuahkan hasil. Alif aman, harta keluarga terlindungi, dan Ardi telah menerima pelajaran hidup yang pahit. Hari itu, Pak Wira datang berkunjung. Ibu Dewi, semuanya sudah selesai. Ardi tidak lagi memiliki akses ke aset keluarga. Semua hak Alif telah aman. Dewi tersenyum hangat. Terima kasih, Pak Wira. Bukan hanya karena kemenangan hukum, tapi karena keadilan telah ditegakkan. Semua ini demi masa depan Alif. Pak Wira mengangguk, tersenyum. Ibu benar-benar luar biasa. Bahkan setelah dikhianati darah daging sendiri, ibu tetap sabar dan cerdik. Dan lihatlah hasilnya. Semuanya berjalan sempurna. Dewi menatap cucunya, merasakan rasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Semua penderitaan, pengkhianatan, dan intrik telah mencapai akhirnya. Alif tumbuh di lingkungan yang penuh kasih sayang, aman dari keserakahan dan pengkhianatan. Di sore hari, Dewi berjalan-jalan di taman dekat rumah bersama Alif. Mereka tertawa, bermain, dan menikmati udara segar. Setiap langkah adalah simbol kemenangan. Kemenangan seorang ibu yang terluka tapi tidak patah, yang berhasil menegakkan keadilan tanpa kehilangan kemanusiaannya. Malamnya, Dewi duduk di teras, menatap bintang-bintang di langit. Angin malam berhembus pelan, membawa ketenangan dan rasa puas yang mendalam. Semua pengkhianatan yang ia alami kini menjadi pelajaran, bukan hanya untuk Ardi, tapi juga untuk Alif. Alif, hidup ini kadang penuh cobaan, bisik Dewi lembut. Tapi selama kita berpegang pada hati yang benar dan bertindak dengan bijaksana, kita akan selalu menemukan jalan. Dan lihat, kita sudah melewatinya dengan selamat. Alif tersenyum, memeluk neneknya. Dewi membalas pelukan itu dengan hangat, merasakan kebahagiaan yang utuh. Semua perjuangan panjangnya, semua strategi balas dendam yang cermat, kini berbuah damai dan cinta. Dewi tahu bahwa balas dendamnya telah tuntas, tapi bukan dengan kebencian. Ia menang dengan kecerdikan, kesabaran, dan cinta untuk cucunya. Semua luka yang pernah ia rasakan kini telah sembuh, digantikan oleh kebahagiaan yang tulus. Beberapa minggu kemudian, Dewi mengundang beberapa kerabat dan teman lama untuk merayakan kehidupan baru mereka. Tawa, canda, dan cerita hangat memenuhi rumah. Semua orang melihat bahwa Dewi bukan hanya selamat dari pengkhianatan, tapi juga lebih kuat dan bijaksana dari sebelumnya. Di malam itu, Dewi menatap Alif yang tertidur pulas di kamarnya. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Semua perjuangan, semua air mata, semua luka, kini berbuah damai. Ia menutup mata dengan rasa syukur. Segala pengkhianatan, semua luka, semuanya berakhir dengan damai. Aku menang, dan yang terpenting, Alif aman, gumam Dewi dalam hati. Dan begitulah, kisah seorang ibu yang dikhianati oleh darah dagingnya sendiri berakhir. Dewi Ratna, wanita yang terluka tapi tak patah, berhasil menegakkan keadilan, melindungi yang lemah, dan menutup babak pengkhianatan dengan balas dendam yang tuntas namun bijaksana. Kehidupan baru dimulai, penuh cinta, damai, dan kebahagiaan yang tulus, sebuah akhir yang pantas bagi perjuangan seorang ibu dan cucunya.